Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Lip lover dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini. Kita bincang-bincang tentang tradisi intelektual menyambung pada pertemuan sebelumnya dengan saya Ahmad Mujib. Hari ini kita berada di perpustakaan ya. Jadi untuk teman-teman lip lover yang belum pernah ke Unisula, ayo kita ke sini. Kita berada di lantai 3 perpustakaan di daerah, di lokasinya ini namanya Bawaslu Corner ya, teman-teman ya. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, kita bicara tentang tradisi intelektual ulama di Nusantara itu, ternyata kita dapati betapa produktifnya para ulama-ulama yang lalu. Mungkin ada teman-teman yang kemarin tidak mengikuti, saya baca sedikit ya, inti-inti poin-poin yang kemarin saya sampaikan. Di antaranya saya sebut itu banyak sekali para ulama yang patut menjadi inspirasi kita, karena dalam masa-masa yang pada waktu itu tentu masa-masa yang sangat susah ya, tidak seperti kita hari ini ya. Mereka dalam kondisi peperangan, di zaman penjajahan, tidak ada pendidikan, akses pendidikan yang didukung oleh pemerintah, bahkan untuk belajar saja dimusuhi oleh pemerintah yang notabene waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Tetapi luar biasanya ulama-ulama kita itu sangat produktif. Itu diantara buktinya adalah kita punya namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Itu beliau mengarang kitab lebih dari 115 kitab. Itu tidak bisa dibayangkan kan. Ada di Betawi Sayyid Usman mengarang 47 karya. Di Batang itu ada Kiai Rifai Kalisala itu mengarang 40 karya. Di daerah Aceh itu ada Syekh Nuruddin Araneri menghasilkan 30 karya. Ada juga Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar 22 karya. Ada juga di Jawa Timur ada Syekh Mahfud At-Tirmasi 20 karya. Tentu ini hanya sekadar jadi gambaran betapa produktifnya ulama. Banyak sekali ulama-ulama yang tidak akan mungkin kita sebut satu persatu. Nah, kita sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk melihat lebih dalam lagi ya. Kalau kita menginginkan untuk mengikuti jejak para ulama, tentu ada rasa penasaran dong dari teman-teman itu, seperti apa proses mereka dalam mencari ilmu, kesungguhan mereka dalam mencari ilmu. Nah, yang unik adalah di zaman yang serba terbatas itu ternyata kita temukan ulama-ulama itu yang serius mencari ilmu, memburu ilmu sampai ke penjuru dunia itu ternyata. Seperti diantaranya ya, salah satu ulama kita yang sangat berambisi dalam mencari ilmu itu saya sebut ada seorang ulama di Betawi namanya Sayyid Usman Yahya ya. Sayyid Usman Yahya itu lahirnya 1822 di daerah Pakojan. Artinya Sayyid Usman itu masuk pada ulama yang hidup di abad ke-19. Kalau kita lihat ternyata Sayyid Usman itu kecil, di waktu kecil itu dibimbing oleh kakeknya sampai 18 tahun karena bapaknya berada di Mekah, jadi Sayyid Usman tidak ketemu dengan bapaknya. Baru kemudian setelah sang kakek wafat, Sayyid Usman pergi ke Mekah untuk belajar ya, untuk bertemu dengan bapaknya dan mencari ilmu. Jadi rata-rata para ulama dulu itu sadar bahwa gudang ilmu pengetahuan tentu berada di daerah pusatnya ya, di daerah Mekah waktu itu. Nah, di sana saya Utsman berguru kepada Syekh Zaini Dahlan, ada Habib Muhammad Husain Al-Habsyi, ada Ahmad Dimyati, mufti Mekah. Nah, ternyata dari Mekah ini rasa intelektual dari Sayyid Utsman ini tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan kembali melanjutkan pertualangan ke Hadramaut. Dari Hadramaut itu beberapa lama, lalu kemudian balik ke Mekah. Ternyata tidak cukup itu, beliau melanjutkan lagi belajar di Mesir, melanjutkan tinggal di Mesir selama 8 bulan berguru pada ulama-ulama di sana. Tak puas dari Mesir melanjutkan rihlah ke Tunisia. Dari Tunisia itu berguru berapa waktu, kemudian melanjutkan lagi ke Maroko, lalu pindah lagi ke Aljazair, pindah lagi ke Turki, pindah lagi ke Palestina.
terus lanjutkan ke Hadramaut, baru pulang ke Indonesia. Jadi era zaman itu kesungguhan orang dalam mencari ilmu, tentu saja dia harus rela meninggalkan keluarganya, dan itu dilakukan oleh Said Utsman gitu. Jadi coba kalau tadi yang saya sebut itu lebih dari hampir seluruh wilayah-wilayah kekuasaan Islam, Said Utsman itu berguru di sana. Maka bisa dipahami bagaimana orang seperti Said Utsman itu betul-betul kapasitas intelektualnya teruji. Sementara kita, coba bayangkan, kita hanya berguru pada satu tempat, kadang-kadang kita sudah malas-malesan, tidak mau baca buku gitu ya. Teman-teman, rata-rata durasi waktu, muncul pertanyaan, kalau tadi kita lihat bagaimana para intelektual satu case pada Said Utsman, tentu tidak hanya Said Utsman saja ya, kita bisa temukan orang seperti Kiai Soleh Darat itu yang pergi ke Mekah, ada Kiai Nawawi Al-Bantani itu bahkan beliau ketika memutuskan pergi ke Mekah lalu tenggelam dalam lautan ilmu di sana. Ketika sampai di sana itu kemudian beliau merasa bahwa keasikan itu tidak mau diganggu lagi. Jadi beliau memutuskan untuk tidak pulang ke Nusantara. Tentu kita tidak bisa mengatakan ya bahwa Kiai Nawawi Al-Bantani itu tidak peduli terhadap Nusantara. Justru di bawah bimbingan Kiai Nawawi Al-Bantani lah nanti pemimpin-pemimpin besar Indonesia ini lahir ya. Jadi ini bagian dari strategi para ulama dulu ya, ketika kita berada dalam satu kondisi di mana kita tidak memungkinkan berkembang, maka kita sebaiknya pergi meninggalkan tempat itu, tapi kemudian bukan melupakan tempat itu. Jadi di tempat yang lain mengembara yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Berkenaan dengan ini saya teringat dari apa nasihat dari Imam Syafi'i yang patut untuk teman-teman renungkan itu. Tidak sepantasnya bagi orang berakal, berilmu, berhenti belajar. Dalam kondisi apapun kita tidak boleh berhenti belajar. Kata Imam Syafi'i, tinggallah negerimu, pergilah mengembara, kelak engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan di sini gitu. Karena bumi Allah itu luas. Allah telah menganugerahkan akal pikiran kepada kita. Alangkah sayangnya bahwa akal sebagai satu alat yang ajaib bagi manusia tidak benar-benar difungsikan pemberian Allah ini, sehingga kita tidak betul-betul untuk melakukan pengembangan diri. Teman-teman yang berbahagia, berapa lama sebenarnya orang mencari ilmu? Tentu kita bertanya ya, ada teman-teman mencari ilmu bersungguh-sungguh dalam waktu 1 tahun sudah merasa bosan, 2 tahun merasa bosan. Coba kita tengoklah bagaimana para ulama-ulama dulu itu ya, ulama-ulama yang bisa menjadi kebanggaan dunia. Jadi ulama-ulama kita waktu itu rata-rata menjadi imam di daerah di Mekah. Artinya kapasitas keilmuan ulama Nusantara itu menjadi standar diakui oleh dunia pada waktu itu. Nah, dalam catatan yang saya temukan ya, beberapa referensi yang saya baca, saya temukan misalnya di daerah Semarang kita, di Sultan Agung ini kan Semarang, jadi patut kita tidak lupakan ulama yang dari Semarang ya, adik-adik. Di Semarang itu ada Kiai Soleh Darat itu, makamnya di daerah Bergota gitu ya. Kiai Soleh Darat itu pergi ke Mekah itu dibawa oleh ayahandanya ketika pasca perang Diponegoro usai. Jadi ayahandanya itu termasuk orang yang melibatkan diri dalam pertempuran membela tanah Jawa ini. Saat itu berlangsung, kita tahu perang Diponegoro berlangsung 1825 sampai 830. Pasca itu tentu saja veteran-veteran ini diburu oleh Belanda gitu ya. Maka buru-buru bapaknya Kiai Soleh Darat itu membawa putranya itu pergi ke Mekah. Dibawa pergi ke Mekah itu berangkat persis seusai perang itu 1830 berada di Mekah. Sampai dari itu dan seperti sudah tidak ada harapan. Jadi Kiai Soleh Darat ini kemudian sudah tidak berpikir untuk pulang lagi ke tanah air gitu ya. Beliau berguru di Mekah, adik-adik tahu beliau berguru sampai betul-betul keilmuannya diakui di Mekah itu. Beliau menjadi salah satu mufti di Mekah itu, menjadi orang yang pandai di zaman itu. Beliau di Mekah itu sekitar 45 tahun. Jadi Anda bayangkan orang mencari ilmu itu 45 tahun. Baru kemudian beliau pulang, itu banyak ada cerita tersendiri. Nanti ada Mbah Hadinggiri Kusumo bertemu dengan Mbah Soleh, beliau terkejut.
ternyata ada ulama yang sangat cerdas dari daerah Semarang, sementara di Semarang itu membutuhkan para ulama. Di Mekah itu kebanyakan nanti kemudian Mbah Soleh itu dirayu untuk pulang. Jadi Mbah Soleh itu dalam catatan sejarah itu mencari ilmu di Mekah selama 45 tahun. Jadi kita bisa banding-bandingkan dong kira-kira seperti apa kita hari ini dibandingkan dengan mereka. Ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari itu mufti di kerajaan Banjar ya di daerah Kalimantan. Beliau mencari ilmu sampai 30 tahun di Mekah. Lalu ada Kiai Rifai Kalisala itu di daerah Batang itu mencari ilmu di Mekah itu sampai 20 tahun. Kita tahu. Jadi seberapa lama gitu ya mereka mencari ilmu. Nah, kapan mereka mulai belajar ya? Kita lihat rata-rata para ulama itu biasanya belajar dari orang tuanya sendiri, setelah kemudian mendapatkan ilmu baru mereka pergi ke Mekah itu ya. Ada misalnya Syekh Mahfud At-Tirmasi, itu salah satu ulama kenamaan kita, itu pergi ke Makkah itu di usia 30 tahun. Dan sama dengan Mbah Nawawi Al-Bantani itu melabas gitu ya. Dia sangat cinta terhadap ilmu, dia melabas tinggal di sana. Ada lagi misalnya Syekh Khatib Al-Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau itu dia mencari ilmu di sana. Saking cerdasnya kemudian ada saudagar buku yang kaya, pengen punya anak yang cerdas itu, punya menantu yang cerdas, Minangkabau itu kemudian dipinang jadi menantu. Nah, Syekh Minangkabau ini cukup unik dalam sejarahnya. Di Mekah itu beliau itu difasilitasi betul, tidak diganggu oleh mertuanya, bahkan mertuanya itu sempat berpesan sama jaringan konglomerat buku ya, konglomerat kitab yang ada di sana itu. Beliau mengatakan kalau nanti ada menantuku datang ke tempatmu mencari kitab itu kasihkan saja kitabnya, nanti tagihannya ke saya itu, jangan diminta untuk bayar gitu ya. Nah ini jangan ya, semacam itu ya. Jadi ternyata di situ kita belajar bahwa dalam kita melihat kesuksesan para ulama mencari ilmu ya tidak sesuatu yang tidak ada proses, semuanya dilakukan dengan proses, dan itu juga memerlukan biaya dan pengorbanan yang besar tentu saja. Bagaimana keberanian para ulama meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Adik-adik, saya ingin lanjutkan tentang bagaimana tradisi keilmuan ya, bagaimana para ulama-ulama dulu belajar. Saya itu sangat terkesan sekali ketika membaca salah satu ulama Nusantara itu Kiai Munawir ya. Kiai Munawir itu adalah pemegang sanad Quran ya. Pemegang sanad Al-Quran, pendiri pondok pesantren Kerapia, termasuk kalau nggak salah itu gurunya Mbah Arwani. Sementara Mbah Arwani itu sanad semua hampir orang-orang santri-santri di Jawa itu kalau sanad Qurannya itu ngerujuknya ke Mbah Arwani. Nah, Mbah Munawir ini ada cerita yang cukup inspiratif bagi kita tentang bagaimana kesungguhan Mbah Munawir dalam mencari ilmu. Pernah suatu ketika Mbah Munawir itu betul-betul azam, saking seriusnya ingin memperdalam ilmu itu, maka beliau melakukannya adalah Mbah Munawir pernah melakukan satu ritual tirakat yang tidak hanya 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, bahkan dilakukan oleh Mbah Munawir itu selama tahunan. Yaitu Mbah Munawir pernah memutuskan melalui satu proses tirakat di mana selama 3 tahun berturut-turut beliau komitmen terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang menyuruh dia, itu komitmen terhadap dirinya sendiri bahwa selama 3 tahun Mbah Munawir itu setiap 1 minggu sekali harus khatam Al-Quran. Jadi ditarget itu 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Terus itu berlangsung sampai 3 tahun. Lalu selama 2 tahun beliau berkomitmen 3 hari sekali khatam. Jadi 3 hari sekali khatam itu dilakukan selama 2 tahun. Berarti 3 sama 2 itu 5 tahun gitu ya. Itu saking betul-betul ingin menjadikan Al-Quran itu menyatu dalam dirinya, itu merosikhah. Tidak cukup dari situ, setelah ritual itu selesai, beliau memutuskan ritual yang lebih berat gitu ya. Di mana selama 1 tahun beliau setiap hari khatam 1 kali. Nah ini jadi kemampuan murojaah gitu ya. Jadi ada tadi barusan saya baca status itu bagus juga ya, tentang status dengan Al-Quran, apalagi sekarang ini momentumnya Al-Quran ya.
kau menghafal Al-Quran itu adalah bukti cintamu terhadap Al-Quran. Tapi kau berani murojaah terus, mempertahankan hafalan itu sebagai bukti kesetiaanmu terhadap Al-Quran. Jadi ada orang cinta tapi tidak setia, ada juga gitu ya. Sudah bisa menghafal Al-Quran, kemudian dilupakan Al-Quran, tidak dimurojaah lagi gitu. Nah, adik-adik, saya punya kakek guru namanya Kiai Muslih Meranggen ya. Beliau itu yang besar di pesantren Futuhiyah ya tentu saja. Nah, saya temukan itu ada ritual dari kesungguhan Mbah Muslih itu luar biasa. Dalam satu episode beliau mencari ilmu, Mbah Muslih itu juga mencari ilmu banyak sekali, berguru di pesantren-pesantren di Jawa, lebih dari 9 pesantren beliau kunjungi. Salah satunya beliau pernah mondok di Sarang ya. Waktu mondok di Sarang ini, beliau itu uniknya, beliau tahu bahwa di daerah dekat dengan Sarang itu, tidak dekat sebenarnya, itu sekitar 35 kilo, mungkin adik-adik bisa ngecek ya Google itu untuk melihat kira-kira Sarang dengan Lasem itu jaraknya berapa kilo. Itu beliau putuskan karena di sana ada ulama juga yang sangat terkenal namanya Mbah Maksum. Beliau pernah melakukan tirakat itu hampir setiap minggu, itu menyempatkan untuk jalan kaki ke Mbah Maksum. Karena zaman itu yang namanya santri itu kan ya tidak punya uang ya, tidak sedikit-sedikit. Kalau sekarang itu bayar Grab itu enggak, dia putuskan harus gimana ini kesungguhannya. Dia jalan kaki itu untuk kesungguhan dari mencari ilmu. Teman-teman yang berbahagia, ada seorang ulama dari daerah Sunda. Jadi semoga ini agak menyeluruh ya, saya bagi-bagi, ada yang Betawi, ada yang di Banjar tadi, ada yang di Semarang ini. Sekarang kita ke daerah Sunda, itu ada seorang ulama namanya Mbah Dimyati ya, Mbah Dimyati itu. Mbah Dimyati itu adalah ulama yang menjadi contoh tentang kesungguhan ya, komitmen seseorang atau kedisiplinan seorang di dunia ilmu pengetahuan. Mbah Dimyati itu begitu cintanya terhadap ilmu, itu Mbah Dimyati itu tidak tidak melewatkan informasi. Setiap beliau mendapatkan informasi bahwa di daerah tertentu ada orang alim, pasti dicambangi sama Mbah Dimyati dan beliau berguru. Di antara gurunya itu ada namanya Mama Sempur di daerah Sunda, ada Mbah Maksum itu di daerah Jawa Timur ya, Lasem tadi, ada Mbah Dalhar Watu Congol itu daerah dekat daerah Magelang itu ya. Terus ada daerah Tuban namanya Syekh Senori. Ada lagi tuan guru namanya Zainuddin Lombok ya, Zainuddin Lombok. Itu adalah guru-gurunya dari Abuya Dimyati itu. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh Mbah Maksum Krapya ya, Mbah Munawir Krapya itu ya. Mbah Dimyati itu ketika menghafal Al-Quran itu beliau itu setoran kepada Mbah Dalhar Watu Congol itu selama 6 bulan, tetapi sebelum proses, jadi beliau menghafalkan Al-Quran itu hanya membutuhkan waktu 6 bulan. Tetapi proses menuju 6 bulan itu beliau melakukan tirakat, di mana beliau melakukan 120 kali khataman Al-Quran. Jadi beliau baca Quran itu dari awal sampai akhir itu sampai 120 kali, baru setelah itu beliau memulai hafalan. Nah, kesungguhan beliau dalam mencari ilmu tidak berhenti pada masa-masa belajar. Bahkan ketika kemudian menjadi ulama besar, itu beliau adalah salah satu ulama yang sangat terkenal menghatamkan kitab-kitab besar di pondoknya. Kalau hari ini kan kebanyakan rata-rata ya, para ulama itu apalagi kalau posonan ini sukanya menghatamkan kitab yang kecil-kecil, yang ringan, yang cepat ya. Tapi beliau ini besar-besar ya, beliau Mbah. Dan ngajinya itu luar biasa. Beliau pernah menghatamkan kitab tafsir At-Tabari namanya. Kitab At-Tabari ini kitab tafsir yang besar. Itu dimulai dari jam 10 malam sampai jam setengah 3. Jadi setiap jam 10 sampai setengah 3 itu beliau membaca tafsir At-Tabari sampai beliau khatam. Teman-teman, rahasia dalam mencari ilmu tentu adalah kepedulian terhadap waktu ya. Dimanapun Anda berada itu sebisa mungkin Anda itu dekat dengan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang memungkinkan ilmu pengetahuan masuk di dalam diri Anda itulah yang semestinya dilakukan. Ini juga yang kita dapati kalau kita melihat para ulama-ulama dahulu ya. Saya pernah membaca pengakuan salah satu murid dari Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya, untuk melihat kepribadian Mbah Hasyim.
namanya Ahmad Bakri itu. Beliau mengatakan begini, suatu ketika aku mendampingi Mbah Hasyim Asy'ari melakukan perjalanan dari Kudus. Nah, uniknya dalam perjalanan itu, beliau tidak pernah lupa untuk membaca kitab. Beliau kemana-mana membaca kitab gitu ya. Saat ada waktu yang longgar, beliau gunakan untuk membaca kitab. Beliau berhenti di kereta api, nunggu kereta api jalan, dia habiskan waktu untuk membaca kitab. Itulah tradisi para ulama kita ya. Nah, berikutnya adalah resep dari para ritual yang dilakukan oleh para intelektual kita di Nusantara ini, yang semoga bisa menjadi inspirasi kita adalah mungkin sudah saya ceritakan di pertemuan yang kemarin, adalah kesungguhan yang tidak mudah menyerah dalam kondisi yang sangat susah. Itu dilakukan oleh misalnya Pangeran Diponegoro, kemarin saya sampaikan. Pangeran Diponegoro itu pemimpin besar, dia memimpin peperangan melawan Belanda itu sampai 5 tahun, dan itu membuat kerusakan yang luar biasa, kerugian, kebangkrutan yang luar biasa bagi orang-orang Belanda, yang membuat Belanda kacau. Tapi kemudian dengan seluruh muslihatnya Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap. Nah, dalam kondisi ditangkap itu beliau kemudian dibuang, dipisahkan dari pengikut-pengikutnya itu. Dia kesepian tentu saja. Orang yang biasa kemana-mana diikuti, omongannya didengar, sekarang tidak ada yang mendengar dia. Jadi kira-kira kalau Anda pada posisi itu seperti apa ya? Kalau saya bisa jadi saya frustasi gitu ya. Tapi Pangeran Diponegoro memutuskan yang lain. Takdir tidak bisa ditolak, tetapi bagaimana kita menikmati takdir itu ya, untuk membuat hidup ini tetap bermakna, itu yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Sehingga dalam sejarah kita dapati saat kemudian Diponegoro dipisahkan dari pengikutnya, dibuang ke daerah yang jauh ya, di daerah Manado, lalu ke Makassar itu, Diponegoro kemudian memutuskan bahwa ini adalah momentum dia ketika sudah tidak memungkinkan perlawanan senjata, dia akan meninggalkan satu karya intelektual bagi generasi penerusnya, memberikan catatan untuk memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk memahami apa yang sedang beliau pikirkan ketika menghadapi zamannya itu. Maka terbitlah dari situ adalah satu karya yang monumental namanya Babad Diponegoro. Nah, ini patut kita renungkan. Saya kira tentu adik-adik yang berbahagia, para lip lover dimanapun Anda berada, tentu masih banyak ya kisah-kisah dari para ulama-ulama kita, tapi saya tidak akan memperpanjang kata itu, nanti kita akan bertemu di lain episode. Pesan kita dari perpustakaan adalah bahwa buku tentu adalah jendela ilmu pengetahuan. Siapapun yang ingin bertumbuh di dunia intelektual, Anda tidak bisa lepas dari buku. Yang harus perhatikan adalah buku sesungguhnya adalah karya terbaik yang dikeluarkan oleh orang terbaik di masanya. Cara yang paling mudah untuk membuat Anda menjadi orang yang hebat adalah Anda berdiri di pundak para raksasa. Anda membaca karya para ulama-ulama dulu, Anda melihat bagaimana mereka berpikir, dan itu tentu saja akan sangat bermanfaat bagi hidup teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.